Tuhan. Termasuk kita sekalian, selamat datang di dalam ibadah perayaan Natal pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan beri kita waktu dan kesempatan lagi pada sore hari ini untuk boleh bersama-sama merayakan peristiwa-peristiwa Natal yang untuk kita peringati dari waktu ke waktu. Kiranya hari ini kita akan tetap boleh merasakan bagaimana lawatan dan kasih setia Tuhan dalam hidup saudara dan saya untuk kita boleh beribadah pada hari ini. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita mulaikan ibadah kita pada sore hari ini dengan sebuah pujian mulia, sembah dan mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa menjadi doa syukur kita kepada Tuhan pada sore hari ini.
raja, dia telah mati dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati. Dia telah mati dibangkitkan jadi raja. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah dan perayaan Natal pada sore hari ini. Jadi dalam kehendak Tuhan, diberkati dan diurapilah semua kami yang ada dalam tempat ini. Diperlengkapilah kami semua yang melayani-Mu dalam kuasa daripada Engkau ya Bapa. Ini doa kami Bapa, kami alaskan dari awal kepada akhirnya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan aku belum memiliki suami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Maria telah mengandung. Aku sendiri bahkan tidak tahu siapa bayi di dalam kandungannya itu. Aku rasa aku harus menceraikan dia secara diam-diam agar ia tidak mendapat malu. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Aku harus melakukan seperti apa yang diperintahkan malaikat kepadaku.
Mari kita semua muji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kelahiran Tuhan Yesus seperti Maria dan Yusuf menantikan kelahiran Tuhan Yesus, kita juga akan bersuka dan merayakannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Bersukalah Tuhan datang merajai dunia ini. Semangat tepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan kita. Kita mau pujikan dengan lebih semangat, dengan sepenuh hati kita. Bersukalah Tuhan datang. Bersukalah Tuhan datang merajai dunia. Biarlah hatimu terbuka baginya. Segenap malam nyanyi, segenap malam nyanyi, segenap malam nyanyi. Kita akan nyanyikan ayat yang kedua bersama-sama. Bersukalah penebusmu pemerintah dunia. Bersukalah penebusmu memerintah dunia. Katakan sama-sama. Janganlah bangsa mengangkat suara. Katakan nyanyi, nyanyi puji dia, nyanyi puji dia, nyanyi, nyanyi. Sekali lagi nyanyi puji dia, nyanyi puji dia, nyanyi puji dia, nyanyi, nyanyi puji dia. Silakan duduk. Pengumuman untuk semua orang di seluruh dunia tanpa terkecuali akan dilakukan sensus penduduk. Semua orang harus mendaftarkan diri di kota asalnya masing-masing. Maria, aku tahu engkau sedang mengandung, tapi kita harus segera pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri di sana. Yusuf, aku rasa aku bisa melakukan perjalanan ini. Aku yakin Tuhan akan menyertai kita dan bersama dengan kita. Mari kita melakukan perjalanan ini bersama-sama. Akhirnya, kita telah tiba di Bethlehem. Kamu benar Yusuf. Dan sepertinya bayi ini akan segera lahir. Kalau begitu, kita harus segera cepat untuk mencari penginapan terdekat. Kamu benar, mari. Ya, tunggu sebentar. Kami telah melakukan perjalanan yang panjang. Apakah masih ada kamar kosong buat kami di sini? Oh, maaf. Penginapan di tempat kami sudah penuh semua. Kaisar mengumumkan sensus penduduk sehingga mereka banyak datang menginap di tempat kami. Cobalah ke penginapan yang lainnya. Baiklah, terima kasih, Bu. Ya. Ya, selamat malam. Permisi, apakah masih ada kamar kosong buat kami di tempat ini? Maaf sekali bila Anda mencari tempat untuk menginap. Di tempat kami sudah penuh. Cobalah cari tempat yang lain, penginapan. Baiklah, terima kasih, Bu. Apakah masih ada kamar kosong buat kami di tempat ini?
Wah, sayang sekali. Kamar yang terakhir baru saja terisi oleh tamu. Maaf sekali ya, walaupun saya tahu kalian pasti sangat lelah. Apakah tidak ada ruang kecil atau apalah yang bisa kami gunakan untuk beristirahat sejenak? Kami telah sekeliling dan semua penginapan telah terisi penuh. Dan sepertinya ini sudah waktunya bagi istri saya untuk bersalin. Oh iya, saya ingat. Saya ada satu ruangan di belakang rumah saya, ada kandang. Jika kalian berkenan, saya bisa membersihkan kandang itu untuk kalian bisa tinggal di sana. Terima kasih Bu, kandang pun tidak menjadi masalah bagi kami. Baiklah, mari ikut dengan saya. Baiklah, bersama-sama kita akan mengikuti prosesi malam kudus. Kita akan menyalakan ketujuh lilin yang ada di depan. Untuk lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Mayor. Untuk lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Ibu Mayor. Untuk lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Bapak Yupito. Untuk lilin yang keempat akan dinyalakan oleh Ibu Suanda. Untuk lilin yang kelima akan dinyalakan oleh Ibu Melani. Untuk lilin yang keenam akan dinyalakan oleh Bapak Yobi. Untuk lilin yang ketujuh akan dinyalakan oleh Henry. Kita akan menyanyikan pujian malam kudus, sementara lilin akan dinyalakan. Sunyi senyap
Mayor untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang menganugerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke dunia dan telah mencurahkan Roh Kudus menjadi penolong sehingga sampai hari ini kami boleh ada. Karena tuntunan Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami boleh menjalani sepanjang tahun ini. Karena Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, membimbing kami menjalani hari-hari kami dalam masa-masa yang sukar, dalam masa-masa sukacita dan kesenangan, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk anugerah kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Kami boleh merayakan kelahiran Yesus Kristus yang telah mati, disalibkan dan bangkit dan telah naik ke surga. Terima kasih untuk kesempatan nih Bapa. Hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, untuk kami semua yang hadir hari ini, siapapun kami, dan semua pelayan-pelayan-Mu, baik opsir setempat orang muda, opsir setempat orang dewasa. Terima kasih sepanjang tahun Tuhan telah menolong memberkati kami. Tentu Tuhan kami melakukan tidak sempurna, ada banyak kekurangan-kekurangan, tapi biarlah Tuhan melalui Natal pada sore hari ini, kami kembali merenungkan panggilan kami. Kami memberi yang terbaik kemanapun kami pergi melalui kehidupan kami yang memancarkan kasih Tuhan, yang menerangi di tengah-tengah kegelapan dunia ini Bapa. Dan kami boleh menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, yang memberikan keindahan, kenyamanan, damai sejahtera dimanapun kami ada kepada setiap orang yang kami jumpai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang telah dilakukan oleh pelayan-pelayan-Mu. Sampai hari ini mereka melakukan bagian mereka, kami bersyukur. Mereka telah melatih segala kemampuan mereka untuk boleh melakukan pelayanan mereka melalui drama Natal pada hari ini. Tuhan memberkati Bapa. Kami hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan melayani di tempat ini, Tuhan juga terus menolong kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami kembali merenungkan dari awal tahun sampai hari ini, betapa dahsyat Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kemampuan bagi semua jemaat-jemaat Tuhan menjalani hari-hari mereka. Ada mereka yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Terima kasih Tuhan untuk semua, bahwa Tuhan beri mereka kemenangan, boleh menatap, melihat hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup ini. Terima kasih untuk semua pelayanan yang boleh berlangsung, mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, dan para lansia. Walaupun Tuhan kadang kami harus melalui online, kami bisa melakukan pelayanan-pelayanan, menghiburkan mereka yang berduka cita. Kami bersyukur untuk semuanya Bapa. Biarlah hidup yang Tuhan masih anugerahkan, kami mau pakai untuk boleh menjadi berkat. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami boleh melalui seluruh perjuangan hidup sepanjang tahun ini. Kami mau katakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Terima kasih Bapa. Acara selanjutnya kami tetap menantikan pertolongan Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan juga memberkati pemimpin kami, presiden, wakil, semua jajaran, mulai dari pusat sampai ke daerah, ke pedalaman sekalipun. Mereka yang duduk dalam pemerintahan, biarlah mereka diberikan hikmat Tuhan untuk melakukan tugas panggilan mereka. Aparat keamanan yang bekerja menjaga negara ini, memerangi segala kejahatan. Tuhan tolong mereka, hikmat Tuhan atas hidup mereka, supaya mereka menegakkan keadilan dan kebenaran. Tuhan memberkatilah bangsa ini. Kota di mana kami ada, di Surabaya ini, diberkatilah oleh Tuhan. Pemimpin kota sampai kepada RT RW diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lindungi semua gereja-gereja Tuhan. Sampai pada akhir tahun ini yang melaksanakan ibadah, malaikat Tuhan berkemah di setiap rumah ibadah yang akan melaksanakan ucapan syukur mengakhiri tahun ini. Biarlah Tuhan Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Bapa di sorga, kalau kami boleh bersuka cita,
Kami ingat mereka yang sedang ditimpa bencana alam. Tuhan, hiburkan mereka. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka kehilangan harta benda mereka. Namun Tuhan, penghiburan sejati datangnya dari Engkau. Engkau lawat mereka hari ini. Para relawan yang memberikan hidup mereka melayani, Tuhan juga memberkati, melindungi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Pelayanan-pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah di tahun yang baru kami semakin penuh dengan sukacita melakukannya buat Tuhan. Karena Tuhan akan memberi harga dan upah bagi kami sekalian. Inilah doa hamba-Mu Bapa. Mengampuni dosa dan kekurangan kami. Karena di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Maria, aku tahu Tuhan bersama dengan kita. Kita dapat beristirahat di sini. Aku akan membersihkannya sedikit agar engkau merasa lebih nyaman. Yusuf, aku bersyukur karena kita masih mendapat tempat untuk beristirahat. Dan sepertinya anak ini akan segera lahir.
Yusuf yang memberikan yang terbaik dari mereka yang miliki. Begitu juga kita semua yang ada di sini, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Baik pikiran kita, hidup kita, seluruh hidup kita mau berikan kepada Tuhan. Karena inilah kerinduan kita. Kita mau katakan bersama-sama, inilah kerinduan kita Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, kami siap dan kami mau mendengar firman-Mu. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. bersama-sama, ku berikan hatiku Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya untukmu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku,
berdoa saudara-saudara sekalian. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi kami lagi waktu dan kesempatan untuk boleh sama-sama belajar daripada firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan kami dengan roh-Mu supaya kami mengerti firman-Mu dan berkati dan urapi hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, kami sedang lagi firman-Mu Bapa. Inilah doa kami, dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Baik, selamat sore Bapak Ibu saudari berkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita sama-sama lagi kembali ada di tempat ini untuk kita ada di dalam memperingati masa raya Natal. Kalau kita berbicara tentang Natal, saya pikir sudah banyak sekali hal-hal Natal yang sudah kita dengar saudara-saudara sekalian. Banyak sekali hal Natal yang sudah kita ikuti dan kita mengetahui secara jelas dan pasti tentang Natal itu. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita mau belajar dan melihat tentang Natal, maka kadang-kadang kita belajar sampai hari ini bahwa pemahaman Natal itu kadang-kadang menjadi sebuah pemahaman yang sudah mulai bergeser daripada inti yang sebenarnya. Kalau kita berbicara Natal pada zaman 2000 tahun yang lalu, maka kita melihat bahwa Natal itu penuh dengan kesederhanaan, pasti seperti itu. Natal itu penuh dengan sebuah makna yang sangat luar biasa. Sehingga kalau saudara membaca dan mengikuti tadi kisah drama yang dilakukan oleh beberapa jemaat-jemaat Tuhan dan nanti akan diakhiri dengan sebuah ending yang sangat baik sekali, kita melihat bahwa saudara-saudaraku semua penuh dengan kesederhanaan. Tetapi kalau kita belajar melihat di Natal pada zaman sekarang ini, maka kita bisa melihat bahwa makna dan tujuan daripada Natal itu mulai berubah. Makna dan tujuan Natal itu mulai bergeser dari sebuah inti yang benar tentang Natal itu. Orang selalu melihat bahwa Natal itu sebuah budget yang besar. Natal itu bagaimana kita mencari dana, membuat dan mencari dan membuat sesuatu yang sangat luar biasa begitu. Apa itu salah? Enggak salah. Tetapi yang terpenting adalah bagi kita sebenarnya bagaimana kita melihat dan memahami Natal itu. Tidak menjadi bergeser dari sebuah inti Natal yang sebenarnya yang terjadi pada 2000 tahun lebih yang lalu saudara-saudara sekalian. Nah, kalau hari ini saudara-saudaraku tema dari gereja ini adalah tentang giving my best yang ditanamkan kepada kita saudara-saudara sekalian. Dan juga ada tema teritori yang mengangkat tentang sebuah, di depan itu dikatakan bahwa rayakanlah, refleksikanlah kekudusan dalam Kristus. Dua pemahaman yang sangat berbeda saudara-saudara sekalian, tapi kita coba belajar untuk melihat dan memahami apa yang dipahami dan dimaksudkan tentang tema teritori ini dan juga tentang tema giving my best tersebut. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau saudara melihat tema teritori, saya akan membaca ayat-ayat, tapi saudara akan bisa lihat di ayat di atas itu. Maka saudara-saudaraku tema ini disampaikan dengan kata yang pertama sangat menarik, yaitu kata rayakanlah. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau saudara belajar dan melihat tema ini, maka konsep berpikir kita, waktu kita berbicara tentang sebuah konsep rayakanlah atau rayakan, maka saudara-saudara sekalian kita selalu berpikir tentang sebuah keadaan yang mewah, keadaan yang wah. Saya membuka kamus tentang pemahaman kata rayakan itu memberikan kemegahan, memperingati, memestakan. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, lalu saya coba berpikir dan melihat apa makna daripada kata rayakan ini yang kita mau menarik dari sebuah bagian tentang peristiwa Natal tersebut. Nah, waktu kita belajar kata rayakan pada tema ini, maka saya mau katakan bahwa kata rayakan ini bukan berbicara sebuah pesta pora. Kata rayakan yang diangkat oleh tema teritori saudara-saudara sekalian, ini bukan berbicara sebuah party. Kata rayakan yang diangkat oleh teritori ini dengan kata rayakan, ini bukan berbicara tentang sebuah celebration atau kebahagiaan-kebahagiaan yang berlebihan. Ya kan? Sehingga saudara-saudara sekalian, waktu kita memahami tentang kata rayakanlah, maka saudara-saudara sekalian, apa yang mau kita lihat pada konteks Natal dengan tema teritori ini saudara-saudara sekalian,
Maka kata rayakan ini yang pertama adalah pemahamannya. Yang pertama adalah supaya saudara dan saya memiliki tentang hidup yang berdampak kepada sesama. Hidup yang berdampak. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kata berdampak kita bisa lihat dengan kata yang kedua yang disebut dengan katakan rayakanlah refleksi. Saya selalu katakan bahwa pemahaman kata refleksi, ya kan? Ini berarti saudara-saudaraku artinya adalah sebuah pantulan. Kalau kita bicara tentang sebuah refleksi, ini bicara tentang sebuah cerminan. Kalau kita bicara tentang sebuah refleksi, ini bicara tentang sebuah gambaran. Pemahaman refleksi ini saudara-saudaraku memberikan sebuah pemahaman arti yang baik bagi kita bahwa pada waktu dikatakan rayakanlah dan refleksikanlah, maka apa yang mau diangkat dari tema ini sebuah dengan Natal, maka kita belajar tentang supaya saudara dan saya memiliki sebuah hidup yang berdampak. Pertanyaannya adalah bahwa apa hidup yang berdampak? Iya kan? Apa hidup yang berdampak? Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan yang pertama, kalau kita belajar tentang hidup yang berdampak, maka hidup yang berdampak itulah hidup yang menjadi berkat, hidup yang bermanfaat, dan hidup yang berguna. Ini hidup yang berdampak. Jadi sekali lagi saya katakan hidup yang berdampak itu adalah hidup yang menjadi berkat, hidup bermanfaat, dan hidup yang berguna. Artinya saudara-saudara sekalian, pemahaman tentang hidup yang menjadi berkat, bermanfaat dan berguna adalah hidup yang selalu menempatkan sebuah sikap hidup yang bersimpati dan berempati bagi orang lain. Ini hidup yang berdampak. Sudah saya katakan, pemahaman tentang hidup menjadi berkat, ya kan? Yang berguna itu adalah hidup dengan menempatkan sebuah sikap hidup yang bersimpati dan berempati bagi orang lain. Hidup yang menjadi contoh dan menjadi teladan dalam pandangan Tuhan dan sesama. Ini yang namanya adalah hidup yang bermanfaat. Hidup yang berguna. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita belajar tentang bagian ini, jadi hal ini memberi pemahaman bahwa Natal, peristiwa Natal itu bukannya sekedar kesenangan yang saya katakan tadi. Peristiwa Natal bukan hanya sekedar sebuah baju yang baru. Peristiwa Natal bukannya sebuah pesta-pesta yang mewah, saudara-saudara sekalian. Tetapi mari kita coba belajar untuk melihat tentang sebuah kehidupan yang berdampak itu, menjadi gambaran, menjadi contoh hidup yang menjadi pantulan, menjadi cerminan. Itu mengingat pada kita supaya hidup kita menjadi hidup yang berdampak positif bagi orang lain. Jadi Natal itu sangat sederhana, saudara-saudaraku. Natal adalah sebuah kehidupan yang tidak menunjukkan sesuatu yang membuat diri kita yang menjadi hebat, diri kita yang menjadi sesuatu yang lebih wah. Tetapi Natal itu adalah membuat hidup saudara dan saya itu menjadi sebuah kehidupan yang berguna bagi orang lain. Kalau saudara belajar dari contoh kehidupan para gembala, saya sudah katakan tadi pagi dalam khotbah saya. Kalau kita belajar hidup gembala, saudara-saudara sekalian, maka saudara dan saya pasti memahami bahwa secara penampilan pakaian, iya kan? Secara penampilan pakaian saudara-saudara sekalian, maka kita belajar mereka bukan orang yang berguna. Saya sudah pernah katakan bahwa dalam kisah-kisah perjanjian lama, maka pekerjaan gembala itu pekerjaan yang hina. Tapi waktu kita belajar tentang perjanjian lama, saudara-saudaraku, perjanjian baru itu nggak berguna, tapi dalam perjanjian lama maka pekerjaan gembala itu pekerjaan yang mulia sekali. Tapi pada konsep masuk perjanjian baru, saudaraku, mereka menjadi pekerjaan yang nggak berharga. Saudara-saudara, itulah keadaan dan kondisi para gembala pada waktu itu. Tetapi kita melihat bagaimana Natal itu membuat hidup mereka jadi berguna bagi orang lain. Saudara bisa baca kisah Lukas pasal yang kedua. Bergunanya bukan karena penampilan mereka. Mereka bermanfaat bukan karena kedudukan mereka, saya katakan tadi pagi. Mereka bermanfaat bukan karena jubah, penampilan fisik mereka, rambut mereka, ya kan, dandanan mereka, tidak, saudara sekalian. Tapi kita belajar mereka menjadi berguna, saudara-saudara sekalian, dari perkataan-perkataan mereka tentang menyaksikan kelahiran Kristus bagi orang-orang lain. Ya kan? Bagi orang-orang lain. Jadi saudara-saudaraku, waktu kita bicara tentang sebuah tema
giving my best tersebut atau pemberian yang terbaik, maka saudara-saudaraku, sebuah pemberian yang terbaik adalah pemberian yang dapat bermanfaat. Pemberian dapat berguna dan menjadi berkat orang lain, dan ini bukan berbicara hal-hal materi saja. Gitu loh. Jadi giving my best, pemberian yang terbaik itu saudaraku, selalu kita belajar untuk melihat bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang lain. Bersimpati dan empati itu yang menjadi penting. Seperti apa yang dilakukan oleh para gembala, kesederhanaan terjadi. Tapi hidup mereka, dan Alkitab mencatat, sejarah mencatat dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Saudara baca tentang kisah gembala, kisahnya tetap menjadi kisah yang berguna. Iya enggak? Iya kan? Yang berguna. Selalu diceritakan bagaimana gembala yang berguna dan bermanfaat. Dan ini menjadi luar biasa. Bukan karena materi, bukan karena kemewahan, tapi kehidupan mereka menjadi hidup yang berdampak. Ada pepatah mengatakan, don't live to impress, but live to impact. Artinya adalah bahwa jangan hidup kita hanya sekedar untuk tampak, tapi hiduplah untuk menjadi berdampak. Sehingga saudara-saudaraku, pada waktu kita bicara tentang refleksikan kekudus Kristus, maka pemahaman penting bagi saudara dan saya adalah Natal yang pertama kita belajar hari ini. Sudahkah saudara dan saya memiliki hidup yang berdampak secara positif? Ataukah hidup kita menjadi hidup yang berdampak dalam segi negatif? Kemana kita pergi kita jadi berkat. Kemana kita pergi kita tidak menjadi contoh dan teladan. Kemana kita pergi kita tidak memiliki sebuah sikap hidup yang menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, apa yang disebut dengan hidup yang berdampak tersebut? Yang kedua, hidup yang berdampak adalah hidup dengan hikmat Tuhan. Hidup dengan hikmat Tuhan. Orang yang hidup dengan hikmat Tuhan atau orang yang berjalan dan bertindak dengan hikmat Tuhan adalah orang yang melihat segala sesuatu dalam hidup adalah karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, dan bukan karena kemampuan kita atau karena kita bisa, sehingga pada waktu kita menyadari bahwa apa yang bisa kita nikmati, apa yang kita bisa peroleh karena pemberian Tuhan, membentuk hidup kita dalam sebuah kehidupan yang dinamakan dengan sebuah kerendahan hati. Saudara lihat ayat yang pertama dari tema itu. 1 Korintus pasal 2, pasal yang pertama. Apa yang Paulus bilang pada bagian itu? 1 Korintus pasal pertama, ayatnya yang ke-29 sampai 31. Dibilang gini. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat, ya, bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti yang tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, hidup dengan hikmat, hidup yang berdampak. Tulisan ini ditulis oleh Paulus kepada orang di Korintus, saudara-saudara sekalian. Kalau kita belajar tentang tokoh Paulus, maka kita tahu siapa Paulus, saudara-saudara sekalian. Kita tahu bagaimana latar belakangnya, kita tahu bagaimana kedudukannya, kita tahu bagaimana jabatannya, kita tahu bagaimana status sosialnya. Iya kan? Tetapi waktu dia sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ya kan, dimenangkan oleh Kristus, maka hidup Paulus itu menjadi hidup yang berdampak, hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, hidup dengan hikmat Tuhan. Dan dia melihat bahwa panggilannya menjadi rasul Tuhan itu bukan karena kemampuannya, bukan karena kelebihannya, tapi karena anugerah Tuhan yang memanggil dan memilihnya. Sehingga dia katakan dalam 1 Korintus pasal yang pertama tadi, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kenapa? Karena ayat 30 dikatakan, karena Allah yang membenarkan saudara dan saya, karena Allah yang menguduskan kita,
Dan juga dikatakan karena Allah lah yang telah menebus kita. Sehingga tidak ada seorang pun dikatakan barang siapa yang bermegah, hendaklah bermegah dalam Tuhan. Jadi saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari kita coba melihat dan belajar tentang sebuah hal yang penting, hidup yang berdampak itu. Hidup yang penuh dengan hikmat. Hidup yang kita melihat bahwa ini adalah sebuah pemberian anugerah Tuhan. Kita harus belajar bahwa apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, sehingga Tuhan mau kita dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu pertama saudara sekalian. Tadi pagi saya bilang dari ujung rambut sampai ujung kaki semua pemberian Tuhan, betul? Kalau kita tahu itu adalah pemberian Tuhan, kenapa kita nggak bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan? Giving my best itu. Ini tema luar biasa. Saya harap nih tema ini tidak sekedar tema ya, tapi benar-benar direfleksikan dalam kehidupan kita berjemaat di Koros 2 Surabaya ini. Ini giving my best ini bukannya sebuah angan-angan, tapi saya mau bahwa di tahun 2022 kita akan membuktikan bahwa kita akan memantulkan, merefleksikan tentang giving my best ini. Melihat bahwa hidup ini adalah anugerah pemberian Tuhan, sehingga membuat kita tidak ada satu hal pun yang bisa kita sombong hadapan Tuhan. Sehingga waktu kita menyadari ini sebuah kehidupan yang anugerah Tuhan berikan, maka membuat kita akan bisa melakukan apapun dalam gereja ini untuk kemajuan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua saudara-saudara sekalian, apa yang mau kita lihat dari bagian rayakanlah refleksi dalam Kristus. Maka yang kedua, kalau saudara belajar dari Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24, maka saudara-saudaraku ini bicara tentang sebuah perubahan. Coba kita lihat bagian itu dalam ayatnya yang kedua situ, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20 hingga 24. Saudara bisa lihat itu ya. Kemarin juga waktu Fajar Natal Ibu Mayor sudah mengangkat juga tema ini saudara-saudara sekalian. Tapi saya mau katakan pada bagian ini, bagian yang kedua saudara-saudara sekalian, ini bicara tentang sebuah perubahan. Kalau saya bicara tentang perubahan, maka saudara melihat ya, dalam 2 tahun ini semua berubah. Masa pandemi membuat semua kondisi menjadi berubah. Apapun berubah saudara sekalian. Jadi yang kedua saudara-saudara, kalau kita belajar tentang makna Natal yang tema teritori ini, maka ini mengajar tentang sebuah konsep kehidupan yang berubah. Nah kalau kita belajar Efesus 4, 20-24 saudara-saudara sekalian, Paulus menekankan perubahan hidup itu dengan kata manusia baru. Ya. Dengan kata manusia baru, saudara bisa lihat di situ, ya, manusia baru. Saudara bisa lihat itu. Dia menekankan tentang perubahan itu dengan manusia baru. Saya pernah khotbahkan saudara-saudara sekalian, pada waktu Paulus bicara tentang ciptaan baru, pada waktu dia katakan bicara tentang kehidupan baru atau manusia baru, maka apa yang ditekankan tentang perkataan baru itu saudara sekalian? Pemahaman kata baru ini bukan baru secara fisik. Di dalam bahasa dari asli daripada bahasa pemahaman baru itu saudara-saudara sekalian, maka ada pemahaman kata yang dipakai. Yang pertama saya pernah katakan dengan kata bahasa neos itu. Nah, neos itu juga berarti baru. Tapi baru yang disebut dengan perkataan neos ini adalah baru yang itu dikerjakan dan dihasilkan oleh manusia. Misalnya apa? HP, mobil, motor, baru beli motor, baru beli mobil, baru beli HP, ini neos. Dia baru saudara sekalian, dia baru. Tapi baru yang itu dikerjakan dan dihasilkan oleh manusia. Tetapi pada waktu Paulus bicara tentang manusia baru, tentang hidup baru, maka dia bicara tentang sebuah perkataan kainos itu, yang itu adalah sebuah pembaharuan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah dan tidak bisa dilakukan dan dikerjakan oleh manusia. Jadi saudara-saudaraku, waktu Paulus bicara tentang manusia baru, maka ini baru yang benar-benar baru. Gitu loh. Sehingga kalau saudara baca Nikodemus tanya bagaimana caranya saya bisa memperoleh hidup kekal, masuk dalam kau harus lahir baru. Dia bilang masa saya masuk ibu saya lagi lalu keluar, bukan itu pemahamannya. Itu dangkal pemahamannya Nikodemus saudara sekalian. Tapi baru yang memang
Itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Nah jadi kalau saudara bicara Natal, maka saudara-saudaraku, Natal itu kan saya katakan sekali lagi bukan sekedar pesta tampilan luar yang indah. Waktu saya kecil saya tahu Natal itu baju baru. Kalau ibu saya nggak beli baju baru, saya nggak pergi Natal, saudara sekalian. Saya bilang malu, kenapa? Mau pergi Natal nih, harus beli baju baru. Jadi kalau dia mau ajak saya gereja, ibu orang tua saya bilang, kita gereja Natal ya nak ya, oke, baju baru siapin. Kalau enggak jangan bilang pergi, enggak. Itu konsep berpikir pada waktu saya anak-anak gitu loh. Kenapa? Karena saya pikir memang Natal tuh yang baru. Ya kan? Tampilan baru. Ada yang pakai baju baru di sini? Ada yang pakai baju baru? Ada ya? Lihat kanan kirinya kan? Natal itu bukan hanya hal seperti itu. Natal itu neos, bukan tampilan luar, bukan masalah rambut rambut yang di di reboarding dikasih lurus tuh gitu loh, sampai dia lepek gitu ya, wah gitu. Bukan masalah rambut yang dicat misalnya, ya kan? Oh ini Natal nih, kasih rambutnya warna-warni saja begitu ya. Ada merah, kuning, biru ya kan? Nggak perlu pakai baju Natal lagi, rambut udah Natal gitu kan? Ya kan? Itu neos. Tapi saudara-saudaraku, apa yang ingin Tuhan bicara bagi kita? Maka Natal itu sebuah keadaan kehidupan yang berubah. Yang berubah karena apa? Karena kelahiran Kristus. Karena kainos itu. Kelahiran Kristus menjadi manusia baru. Bukan yang dari luar, bukan rambut, bukan wajahnya. Tapi lebih kepada kedalaman hidup saudara dan saya. Itu harus menjadi sesuatu yang kainos itu, yang baru itu. Sehingga Paulus bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus. Ya kan? Ini sebuah perubahan. Sikap Paulus jelas saudara-saudaraku. Pada waktu dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka saya mau katakan hidupnya adalah hidup untuk Kristus. Ia mengalami sebuah perubahan hidup menjadi manusia baru yang dikerjakan oleh siapa? Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa orang yang menjadi manusia baru, orang yang hidup baru, maka dia tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi omong kosong. Kalau saudara bilang, oh saya ini manusia baru, hidup baru, tapi saudara masih pelit sama Tuhan. Saudara masih hitung-hitungan melayan dengan Tuhan. Saudara tahu jadwalnya harus jadwal pelayan, tapi saudara nggak mau melayani. Itu omong kosong. Jadi saya katakan lagi kembali bahwa giving my best. Di tahun 2002 ini tema menjadi tantangan. Ini tantangan. Kenapa? Karena saudara-saudaraku, kalau saudara katakan saudara orang percaya, saudara katakan saudara anak Tuhan telah menerima Kristus dan mengalami sebuah kehidupan yang baru, maka saya katakan saudara-saudaraku, saudara harus tahu bagaimana mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Orang yang hidup baru, yang mengalami perubahan karena Kristus, maka dia tidak pernah ragu dan khawatir untuk memberi pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Saya coba lihat di tahun 2022 nanti. Nanti Natal OS kita akan bicarakan. Saya akan lihat. Apakah saudara tetap komitmen kepada giving my best itu? Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang hidup baru. Aduh gak bisa. Saya sibuk nih ada kerjaan. Tugasmu loh, oh gak bisa. Cari ganti dong. Ini dong. Ini tantangan terbesar. Jadi saya mau katakan bahwa Natal tahun ini, ya kan, tema ini menantang saudara dan saya. Mari kita lakukan yang terbaik untuk gereja ini, saudara sekalian. Dan saya percaya kalau semua kita memahami dan melihat tema ini menjadi tema yang begitu penting. Kalau saudara katakan bahwa saudara telah menerima Kristus sebagai juru selamat dan mengalami perubahan dalam Kristus. Tapi kalau saudara masih mengatakan no dan tidak untuk sebuah pelayanan Tuhan, no dan tidak untuk mendukung pelayanan Tuhan, no dan tidak untuk memberi kepada Tuhan, saudara adalah penipu.
saudara menipu Tuhan. Bukannya menipu hamba Tuhan, tapi juga saudara menipu Tuhan. Mari kita coba belajar untuk itu. Bahwa Natal adalah mengingatkan sebuah perubahan. Yang terakhir, siap-siap Maria dan Yusuf. Ini udah terakhir nih. Jangan kamu tertidur di situ karena ada lihat kamu sudah tertidur lagi. Makan apa kamu situ? Enggak ada makan kacang, enggak minum air. Kayaknya mereka udah tertidur nih. Lihat bayinya loh. Dia kasihan ini. Kasih minum juga, masa cuma orang tuanya yang minum. Nah yang ketiga saudara-saudara sekalian, kita belajar bahwa Natal itu rayakanlah, refleksikan kekudusan ke dalam Kristus. Yang ketiga kita berbicara tentang mempersembahkan yang terbaik. Kalau kita berbicara tentang kata mempersembahkan atau persembahan, maka itu selalu orang berkonotasi dengan materi. Kalau bicara tentang sebuah persembahan, itu bicara masalah uang. Sehingga kalau hamba-hamba Tuhan khotbah masalah persembahan, dia bilang, aduh jangan dong masalah uang, tuh masalah persembahan gitu. Saya pernah di satu korps juga begitu, ya kan? Dia bilang, mayor kalau di korps ini katanya nggak boleh bicara persembahan, nanti jemaatnya marah. Ih, emangnya saya pusing, masih jemaat marah masih nggak apa-apa. Kalau Tuhan yang marah, gawat saya, kan? Kan? Orang Tuhan suruh sampaikan, lalu saya nggak sampaikan. Kalau saudara marah nggak apa-apa lah. Tapi kalau Tuhan yang marah, saya bilang sama jemaat, oh maaf, saya lebih takut Tuhan kalau marah. Jadi saya harus sampaikan ini. Begitu. Kenapa? Waktu orang bicara tentang persembahan, maka konotasinya materi. Konotasinya adalah uang. Saya mau katakan ini sebuah konsep berpikir yang salah. Salah besar. Dan sangat salah. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bukan uang yang menjadi objek daripada persembahan itu. Iya kan? Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan bukan uang yang menjadi objek, tapi yang terpenting itu adalah hidup saudara dan saya. Uang itu adalah bagian dari sebuah tindakan iman yang bertumbuh. Pada waktu saudara katakan saya mau memberi persembahan yang terbaik bagi hidup kita berikan, lalu tindakan iman kita ada berkat kita beri, itu bukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, Yohanes 3:16, coba buka, Bu. Yohanes 3:16, ini ayat yang sudah nggak asing lagi. Ya kan? Kalau saudara bisa baca di situ, dikatakan saudara-saudaraku bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Semua gereja tidak bisa mengatakan tidak kepada ayat ini, saudara sekalian. Yohanes 3:16 inilah sebuah persembahan Tuhan. Persembahan Tuhan yang terbaik bagi manusia. Ya kan? Ini bukan bicara tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Tuhan gak bilang tentang kamu salah karena kamu berbuat dosa, saya yang benar, enggak. Ini bukan tentang bahwa engkau yang salah dan saya yang benar, saya yang salah dan engkau yang benar, tidak. Tapi Yohanes 3:16 saya bilang ini sebuah rekonsiliasi yang Tuhan beri atas kejahatan manusia, atas kesalahan manusia, tapi Allah mendamaikan dirinya dengan manusia. Ini pemberian yang terbaik, saudara sekalian. Pemberian yang terbaik, sehingga kalau kita belajar dalam konteks persembahan yang terbaik, maka Yohanes 3:16 ini menegaskan bahwa mempersembahkan yang terbaik itu menekankan tentang 3 hal dari ayat ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, memberi persembahan yang terbaik itu menekankan tentang pengorbanan. Dia kata demikian, sehingga ia telah mengaruniakan. Kata mengaruniakan itu menurunkan dari atas turun ke bawah. Itu mengaruniakan. Tuhan pada tempat yang nyaman, tempat yang enak, harus turun ke dalam dunia, menjadi sama, menjadi seperti manusia. Dalam kitab Filipi bilang, dan mati di kayu salib, supaya apa? Supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, persembahan yang terbaik itu bicara sebuah pengorbanan. Nah, dalam ayat ini yang kedua, kalau saudara baca tentang persembahan terbaik, itu bicara tentang sebuah kepedulian yang saya katakan tadi. Karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini. Ini kan bicara tentang kepedulian Tuhan. Siapa sih saudara dan saya sebenarnya? Siapa kita? Siapa saya? Siapa saudara-saudara sekalian? Enggak ada apa-apanya. Tapi kalau Tuhan mau mendatangkan Kristus ke dalam dunia ini dan kita peringati dalam Natal ini, bukankah ini tentang sebuah kepedulian Tuhan? Kenapa? Karena Dia begitu mengasihi dunia ini. Dunia ini siapa? Saudara dan saya. Saudara bisa bayangkanlah, kalau Tuhan gak mau peduli, kita gak bisa Natal hari ini. Saudara bisa bayangkan gak, kalau Tuhan tuh gak mau peduli untuk kita. Kalau Dia gak mau menurunkan Tuhan untuk kita, gak menurunkan Yesus untuk kita. Gak ada. Kita ada dalam sebuah lautan api neraka. Gak ada. Kalau Tuhan gak mau peduli atas hidup kita, gak ada hari ini Maria dan Yusuf seperti ini. Saudara gak bisa pakai baju yang cantik hari ini. Ya kan? Pakai baju merah-merah, Pak Yivito putih-putih, tinggal dasi katanya kurang, ya kan? Gak bisa. Saudara gak bisa cat rambut warna putih, warna hitam, warna merah, gak bisa. Gak ada saudara sekalian. Tapi kalau kita bisa ada hari ini, dan kita bisa berkumpul, ini namanya kepedulian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan kita belajar bahwa mempersembahkan itu juga bicara tentang sebuah ketaatan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kalau kita bicara giving my best, memberi persembahan yang terbaik, maka perlu yang namanya pengorbanan. Harus. Apa pengorbanannya? Waktu. Waktu harus kita berikan. Capek kerja tapi harus melayani. Capek kerja, capek sekolah, capek kuliah, harus datang beribadah. Ini pengorbanan, ini persembahan yang terbaik. Kalau kita bisa persembahan terbaik, kepedulian. Kepedulian pada sesama satu dengan yang lainnya, ketaatan kepada Tuhan. Ini yang dikatakan pemberian terbaik. Contoh Alkitab kita lihat tentang pemberian-pemberian terbaik itu. Pemberian dalam Natal. Yang pertama ada namanya pemberian orang Majus. Orang Majus itu memberikan harta dan waktunya. Kita belajar tentang pemberian Maria dan Yusuf. Mereka memberi hidup di diri mereka. Kedua orang-orang ini saudara-saudaraku, ini memiliki yang namanya pengorbanan, kepedulian, ketaatan. Para Majus meminta pengorbanan, korban harta, korban waktu, jalan berbulan-bulan menuju yang namanya tempat di mana Yesus lahirkan. Perlu pengorbanan waktu, ya kan? Maria dan Yusuf perlu yang namanya sebuah ketaatan. Jadilah padaku karena aku hamba Tuhan, seperti tadi itu. Kepedulian untuk melihat bahwa perlu dunia ini diselamatkan. Orang Majus, Maria dan Yusuf memberikan giving my best. Persembahan yang terbaik. Memberikan pengorbanannya, memberikan kepeduliannya, memberikan yang namanya ketaatannya. Dan ini yang harus kita pelajari tentang giving my best itu. 2022 kita songsong. Sudahkah kita mau berkorban untuk sebuah pelayanan? Sudahkah kita mau peduli untuk sebuah pelayanan? Sudahkah kita mau taat kepada sebuah pelayanan? Sehingga saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan sudah mempersembahkan yang terbaik, pertanyaannya adalah, apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan? Lihat ayat itu, Roma 12. Ayatnya yang pertama. Saya akan tutup nanti dalam khotbah ini. Saya baca itu dulu. Roma 12 ayat 1 sampai yang 3, tapi saya baca yang pertama dulu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang mau kita persembahkan? Sederhana saudara sekalian, untuk Tuhan, hidupmu. Hidupmu. Tuhan gak minta uangmu, tapi Tuhan minta hidupmu. Waktu engkau sudah memberi hidup, maka bentuk sebuah ketaatan hidup yang beriman, maka dia akan memberikan persembahannya dalam bentuk uang. Hidup. Karena kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Dalam tradisi-tradisi zamannya Paulus, bicara persembahan, maka dia bicara tentang sebuah pengorbanan yang mati. Tapi Paulus bilang, kamu harus beri persembahan yang hidup. Bicara yang hidup, itu bicara nyawa. Bicara yang hidup, itu yang terbaik. Bicara yang hidup, itu tentang sebuah kehidupan saudara dan saya yang harus saudara persembahkan untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersembahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Renungkanlah firman Tuhan itu. Sudahkah engkau memberikan persembahkan hidupmu yang terbaik bagi Tuhan? Oh, nanti dulu Mayor, saya masih muda. Oh, saya sudah tua, saya masih anak-anak. Tuhan gak lihat engkau masih anak-anak, orang muda dan orang tua. Tapi Tuhan mau hari ini, kiranya giving my best, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mengingatkan saudara dan saya, untuk selalu bisa menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berdampak. Memiliki sebuah perubahan, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup ini singkat saudara sekalian. Hidup ini singkat. Ya kan? Gak pernah ada yang kita tahu. Kemarin di panti asuhan, di Malang saya bilang hidup ini singkat kepada anak-anak. Semuanya hidup ini singkat. Bukan hanya yang tua yang cepat mati. Yang muda pun cepat mati saudara sekalian. Ya kan? Cepat mati. Bukan yang tua, tapi yang muda pun cepat mati. Kemarin salah satu anak GPS kita, ya siapa itu? Stefanus, usia 23 tahun. Saya bilang sama anak-anak di panti, saudara ingat selegram yang mati? Mereka tahu semua, Lora Ana Lora, siapa pernah kita tahu? 21 tahun, dia mati. Dia mati saudara sekalian. Jadi hidup ini singkat. Jangan saudara rasa bahwa, aduh masih kuat kok, masih muda kok, oh masih sekian kok. Tidak saudara sekalian. Tapi selama masih ada kesempatan yang Tuhan beri bagi saudara untuk hidup hari ini, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan bagian firman-Mu. Hamba terbatas menyampaikan firman ini, tapi kiranya Tuhan yang akan terus menuntun lewat Roh-Mu bagi kami semuanya. Sehingga Tuhan kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup ini. Kalau kami boleh menjalani tahun ini Tuhan sampai hari ini, itu semua karena pemberian Tuhan. Kiranya hari kami belajar untuk boleh memberi yang terbaik dari hidup kami bagi Engkau Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Asal kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memberkatinya. Dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita aja lampunya. Jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Ayo, kita harus mencari bayi itu. Iya, betul. Ayo, kita cepat harus kasih tahu teman-teman gembala kita yang lain. Tunggu sebentar. Apa yang harus kita bawa? Kita kan nggak punya apa-apa. Tapi bagaimana dengan ternak-ternak kita ini? Udahlah. Kita ini kan gembala, ya. Kita ini nggak punya apa-apa. Apa yang kita punya sudahlah. Baik. Diri kita. Ayo, mari, ayo. Tuhan Yesus. Ayo. Oh itu dia. Wah.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, kamu bersuka cita? Bersuka cita sekali. Kamu bersuka cita? Wah, Bapak Ibu Saudara bersuka cita? Wah, kurang keras Bapak Ibu Saudara bersuka cita. Haleluya, kita akan pujikan, kita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, bermaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus Sang Terang. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Baca damai yang besar, surya hidup yang benar, yang berhubungan dunia, dinaungan sayapnya, tak memandang dirinya, maupun jendelanya, lahir untuk memberi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bapak Ibu Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memujikan satu pujian yang lebih semangat lagi untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. You know that I love you. Bapak tepuk tangan ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian semua. Mari kita sembah Dia. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are no matter. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Katakan Jesus, oh Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Katakan bersama, you know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are no matter. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Lebih semangat lagi, Jesus. Oh, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praise.
your majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Bersama-sama ya. Jesus, you are Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior. Jesus, you are Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. And forever. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Haleluya bagi Tuhan. Kemuliaan di tempat maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, Natal adalah kisah kasih yang terindah. Wah, Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kita pujikan bersama-sama. Dia yang terindah, dia yang termulia. Dia telah lahir bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersemangat memuji Tuhan. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita bagi kita semua yang berharap kepadanya. Oh, Natal, Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan berserta kita Immanuel. Bapak Ibu Saudara semua bersukacita. Katakan haleluya. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan berserta kita Immanuel. Bersama-sama ya. Natal. Natal adalah lebih keras lagi. Kisah kasih terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan berserta kita Immanuel. Tuhan berserta, Tuhan berserta, Tuhan berserta kita Immanuel. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir bagi kita semua. Haleluya. Gembala sangat bersukacita pada malam hari ini. Wah, ini sudah benar ini jalannya ini. Ini kelihatannya kebalik ya? Kebalik. Ini sudah benar ini jalannya. Ini lewat sungai. Ini sungai. Oh, danau. Apa ini ya?
Tapi ini kelihatannya sudah benar ini karena banyak bintang di sini dan semakin jelas bintang itu. Iya, betul. Iya. Wah, ini jalan kita kelihatannya sudah benar ini karena bintang itu semakin terlihat besar dan jelas. Ya, kau benar. Bintang itulah yang telah mengantar kita sampai ke tempat ini. Mari kita pergi dan menyembah Dia. Oke. Hadiah. Oh iya. Hadiah. Kita perlu hadiah. Aku sudah bawa. Aku pikir-pikir dulu ya. Iya. Oh, aku tahu. Aku akan memberikan mur terbaik yang pernah ada. Kalau aku pasti akan memberikan kemenyan yang ada yang terbaik di dunia ini. Kalau kamu? Wah, kalau aku persembahkan emas nih, emas. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Raja, jadi kita harus persembahkan emas yang murni. Ya, ayo kita lanjutkan perjalanan ini. Wah, ini kelihatannya jalan kita sudah benar ini, karena bintang itu sudah terlihat semakin besar dan semakin jelas. Ya, bintang itulah yang telah membawa kita. Mari ke kita tempat ini. persembahkan ini. Lihat, betul nggak ya? Oh betul ya. Bintang itu tepat berada di kandang hewan itu. Dan ya, ada bayi Seorang Nil bayi dalamnya. telah lahir. Mari kita segera ke sana. Oh iya. Mari kita persembahkan persembahan ini. Seperti para majus yang mempersembahkan korban, biarlah kita mau mempersembahkan persembahan kita yang terbaik, persembahan Natal kita mau berikan. Saya mohon kesediaan petugas untuk mengambil kolektor dan kita akan nyanyikan pujian ini dari pulau dan benua. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami berterima kasih kepada Tuhan karena kami sudah boleh memberikan persembahan pada ibadah Natal ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Lebih daripada sekedar yang kami beri Tuhan, kami memberikan persembahan yang terbaik lewat hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terima persembahan-persembahan kami.
Engkau pakai hidup kami menjadi sebuah kehidupan yang memuliakan nama Engkau Bapa. Kiranya persembahan kami berikan juga bisa pergunakan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau kembalikan berkat bagi kami semuanya. Terima kasih untuk ibadah hari ini Bapa. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk semua yang sedang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada malam hari ini. Tuhan juga memberkati. Tuhan akan tolong semua kehidupan kami, untuk kami tidak boleh berkomitmen penting untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan di hari-hari ke depan. Kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat sudah hadir hari ini, Tuhan juga berkati. Yang gak bisa hadir Tuhan juga berkati. Yang ada di rumah lewat streaming yang dilakukan pun Tuhan juga memberkati. Sebentar Tuhan kami akan kembali dan pulang. Kiranya Tuhan menyertai kami tiba di tempat kami dengan selamat. Dan kiranya biarlah malam kami lalui, Tuhan juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah kebaikan bagi kami. Kami boleh merayakan Natal pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Moga rahmat Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, penyertai pada Roh Kudus Tuhan, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Allah dalam surga. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 29 itu ada ibadah Natal sedivisi Jawa dan Bali. Jadi itu lewatnya Zoom, saudara-saudara sekalian. Jadi sudah disampaikan kepada semua jemaat-jemaat. Nanti kalau ada yang bisa ikut silakan. Nanti ada akan dikasihkan link Zoom-nya ya. Link Zoom-nya jadi tanggal 29 jam 5 sore itu ada Natal semua jemaat sedivisi Jawa dan Bali. Nanti tapi lewat via Zoom. Saya rasa itu pengumuman saya, Pak Yupito. Akan menyampaikan ya sepatah kata, dua patah kata tentang acara hari ini. Ya, selamat hari Natal ya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Pengumuman dulu ya. Jadi nanti pada tanggal 31 ya pukul 6. Betul ya, pukul 6 malam ada kebaktian kunci tahun dan buka tahun ya. Kemudian jangan lupa tanggal 2 itu jatuh hari Minggu
pagi hari pukul 6 itu ibadah seperti biasa, kesucian. Dan sore harinya terbatas ya, pukul 5 adalah khusus untuk pelayan Tuhan, pengerja Tuhan, dan penatua ya, dipersilakan hadir. Karena kita kalau mengumumkan satu-satu nanti kalau ada yang kelewat kita nggak enak ya. Jadi harap diperhatikan. Seperti dari khotbah dari Bapak Mayor ya, akan dibicarakan beberapa hal, giving my best ya. Nah itu tantangannya berat itu ya, khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudari Lulu bersama dengan seluruh timnya. Ya walaupun sudah ada banyak gesek-gesek tapi biasalah, itu dalam mengurusi gereja itu mengurusi orang banyak ya, jadi nggak gampang ya. Sama seperti kalau saudara sudah pernah menjadi RT atau RW ya, sama ya, tidak ada bedanya. Tapi percayalah bahwa seluruh pengorbanan yang saudara berikan adalah hanya untuk memuliakan namanya ya. Percayalah itu, bahwa tidak ada seorang pengerja pun yang memberanikan diri mau gesek-gesek untuk yang lebih jelek, tidaklah. Hatinya pasti baik, pikirannya pasti baik ya. Karena itu yang Tuhan minta adalah demi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ibadah perayaan yang dilakukan Natal saya rasa sudah selesai ya, tinggal Natal OS itu lebih ke banyak evaluasi dan apa yang diharapkan ke depannya ya, karena itu hal yang penting. Dan khususnya Dr. Elda ya, belum pulang ya tanggal 2 ya, sudah pulang? Oh sudah pulang. Jadi kalau belum pulang saya suruh ikut aja, lumayan lah. Kalau ide-idenya anak muda dicampur sedikit dengan yang sudah punya umur mungkin lebih bagus lah. Memang panitia pada tahun ini ya lebih banyak digagas oleh ya 85% ya orang muda ya, yang 15% orang tua ya. Jadi percayalah bahwa memang harus regenerasi itu harus jalan mau tidak mau ya. Kemudian terima kasih kepada seluruh pemain. Apa ini? Drama musikal boleh, mau dikatakan apa? Replika boleh ya, yang dipimpin oleh Sersan Mayor orang muda. Ini sebetulnya sebentar lagi nanti akan dinaikkan pangkatnya ya. Orang muda jadi orang tua itu wajar, yang orang tua tidak mungkin jadi orang muda lagi, betul kan? Nggak salah toh? Hah? Ya, Saudara Budi dan seluruh yang mengambil bagian pada sore hari ini. Dan terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh departemen, mulai dari anak-anak sekolah minggu hingga sampai kebaktian umum, semuanya sudah berjalan dengan lancar dan baik. Semua adalah untuk memuliakan nama Tuhan, itu yang harus dipegang ya. Dan pada kesempatan ini saya juga atas nama jemaat, gereja, panitia ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Seluruh donasi, seluruh apa yang sudah disumbangkan untuk gereja, saya atas nama gereja mengucapkan banyak terima kasih. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua hamba Tuhan yang sudah menuntun orang-orang muda, menuntun opsir setempat agar semua harus hand in hand. Memang ada banyak pesan kita tidak mau setelah Natal biasanya ada retak-retak lah, itu saya tidak mau dengar juga ya. Ingat bahwa semua yang kita kerjakan adalah untuk memuliakan namanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara-saudara sekalian, terima kasih kehadiran kita pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saudara-saudara datang di tempat ini dan saya percaya bahwa saudara sudah mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk SMK, Korop, dulu aja Pak. Nah. Dan juga untuk semua opsir setempat yang sudah mendukung pelayanan Tuhan selama 1 tahun berjalan ini saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya bahwa semuanya dalam berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Dan kiranya mari kita menyambut tahun 2022 dalam sebuah konsep yang lebih baik lagi saudara-saudaraku. Nanti di Natal sekali saya katakan kita akan menyampaikan berbagai macam hal bagaimana kita melakukan pelayanan ini ke depan. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara. Mungkin baru pertama datang di tempat ini atau baru pertama ikut Natal ya. Ada Pak Jeffrey juga baru pertama Pak ya. Terima kasih kehadirannya di
di tempat ini. Kiranya nanti Bapak seperti gembala memberitakan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya. Dan itu juga menjadi berkat bagi orang mendengarkannya. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani hari ini, dan sepertinya Tuhan sudah akan memberkati kita. Pemberian saudara-saudara sekalian pun, terima kasih saudara sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan juga kami sebagai hamba-hamba. Oleh sebab itu, pada akhirnya kami mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Amin.